Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Aziza, NPM 21901083064. Saya di sini akan menjelaskan tentang investasi reksadana. Reksadana merupakan salah satu instrumen investasi di pasar modal yang popularitasnya semakin meningkat setiap tahunnya. Yang menarik dari investasi reksadana adalah bahwa instrumen ini bisa dimiliki oleh pemodal yang hanya memiliki sedikit modal. Reksadana juga merupakan produk investasi pasar modal yang dianggap ideal oleh para investor, mengingat tingkat keuntungan yang ditawarkan relatif cukup tinggi. Reksadana dirancang sebagai sarana bagi para calon investor yang memiliki keinginan untuk berinvestasi, akan tetapi memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Di Indonesia sendiri, reksadana dimulai dikenal sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Sejak saat itu, reksadana terus mendapat perhatian di kalangan masyarakat dan menjadi salah satu pilihan dalam berinvestasi. Instrumen investasi pada reksadana dapat menjangkau kalangan pemodal kecil dengan dana terbatas dan tidak memiliki banyak waktu serta keahlian maupun pengetahuan yang cukup untuk menghitung risiko atas investasinya. Ada banyak jenis reksadana di Indonesia, salah satunya adalah reksadana saham. Permodalan menjadi suatu kebutuhan utama dalam dunia usaha. Kian hari modal yang diperlukan semakin meningkat. Dilihat dari adanya penambahan volume permintaan permodalan ini menunjukkan semakin meningkatnya kebutuhan dalam aktivitas produksi dan konsumsi, sehingga untuk mempermudah produsen dan masyarakat memperoleh modal, maka pemerintah bersama lembaga ekonomi lainnya membentuk aktivitas pasar modal. Saat ini tidak sedikit investor yang tertarik melakukan kegiatan investasinya dengan melakukan investasi tidak langsung. Reksadana dibagi menjadi dua, yaitu reksadana konvensional dan reksadana syariah. Reksadana konvensional adalah reksadana yang dapat dibeli atau dijual kembali oleh investor setiap saat tergantung tujuan investasi, jangka waktu, dan profit risiko investor. Dalam pasar modal konvensional, investor dapat membeli atau menjual saham secara langsung dengan menggunakan jasa broker atau pialang. Sedangkan reksadana syariah adalah wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk investasi yang mengacu pada syariat Islam. Selain itu, ciri tersendiri dari produk reksadana syariah adalah adanya proses cleansing atau membersihkan pendapatan yang diperoleh dengan cara membayar zakat, bukan merupakan instrumen yang menghasilkan riba. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio secara screening atau penyaringan dan cleansing atau pembersihan. Sedangkan reksadana konvensional tidak memperhatikan hal-hal seperti yang dilakukan para pelaku pasar reksadana syariah. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dari reksadana. Berdasarkan karakteristiknya, maka reksadana dapat digolongkan sebagai berikut. Ada dua reksadana. Yang pertama yaitu reksadana terbuka. Reksadana yang dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya tanpa melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Harga jualnya biasanya bersama dengan nilai aktiva bersihnya. Sebagian besar reksadana yang ada saat ini adalah merupakan reksadana terbuka. Yang kedua yaitu reksadana tertutup. Reksadana tertutup adalah reksadana yang tidak dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya. Unit penyertaan reksadana tertutup hanya dapat dijual kembali kepada investor lain melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Harga jualnya bisa di atas atau di bawah nilai aktiva bersihnya. Yang selanjutnya yaitu manfaat reksadana. Manfaat reksadana yang pertama yaitu diversifikasi. Keuntungan utama berinvestasi dalam reksadana adalah diversifikasi aset. Sebagai contoh, seorang investor dapat membeli saham di sektor keuangan dan kemudian membeli beberapa saham lain di sektor agrikultur pada saat yang bersamaan.
Yang kedua, kemudahan membeli saham. Tidak sedikit investor yang tidak dapat membeli saham dengan uang yang mereka miliki, terutama setelah dikurangi komisi. Namun, dengan reksadana, investor dapat membeli saham denominasi yang lebih kecil. Hal ini membantu investor melakukan investasi berkala melalui rencana investasi sistematis bulanan ketika mengambil keuntungan dari kegiatan rupiah cost averaging atau RCA. Maka itu, investor tidak perlu lagi menunggu sampai memiliki banyak uang untuk memiliki saham suatu perusahaan. Yang ketiga, likuiditas. Keuntungan lain dari reksadana adalah kemampuan untuk masuk dan keluar tanpa kesulitan. Investor dapat menjual reksadana mereka dalam waktu singkat tanpa harus memikirkan perbedaan harga jual dan nilai pasar yang berlaku saat bertransaksi. Yang selanjutnya, biaya yang terjangkau. Reksadana memanfaatkan kekuatan kolektif untuk menurunkan biaya yang memaksimalkan profit. Misalnya, ketika membeli suatu buah apel, biayanya akan lebih rendah ketika selusin apel dibeli secara bersamaan. Ini juga terjadi dalam pembelian dan penjualan sekuritas. Dalam kegiatan jual beli sekuritas, besar jumlah transaksi akan membantu mengurangi biaya transaksi. Kelima, keahlian profesional. Kegiatan investasi membutuhkan keterampilan finansial, konsistensi dalam melakukan studi pasar pada berbagai macam industri dan perusahaan merupakan hal integral dalam berinvestasi. Untuk sukses dalam berinvestasi, kita membutuhkan seorang profesional untuk mengelola uang portofolio. Di Indonesia, para manajer investasi telah memperoleh sertifikat wakil manajer investasi dan atau sertifikat global, yaitu Certified Financial Analyst CFA, yang memberikan mereka pengetahuan tentang dunia investasi. Yang selanjutnya, kemudahan proses. Nah, jika sudah memiliki rekening bank dan nomor pokok wajib pajak, kita dapat segera memulai berinvestasi karena semua dana terintegrasi dengan baik dengan sistem uang yang akan tiba di rekening bank Anda. Yang selanjutnya yaitu diatur dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan investasi reksadana di Indonesia diatur dengan baik oleh OJK. Hal ini memberikan kenyamanan bagi para investor untuk berinvestasi. Yang selanjutnya yaitu resiko investasi reksadana. Risiko yang terkandung dalam setiap tipe reksadana besarnya berbeda-beda. Semakin tinggi return yang diharap, semakin tinggi pula resikonya. Risiko yang terkandung dalam reksadana perlu mendapat pertimbangan para pemodal. Risiko-risiko ini antara lain adalah: yang pertama, berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek menjadi bagian portofolio reksadana yang mengakibatkan menurunnya nilai unit penyertaan. Yang kedua, risiko likuiditas. Penjualan kembali atau redemption sebagian besar unit penyertaan oleh pemilik kepada manajer investasi secara bersamaan dapat menyulitkan manajer investasi dalam menyediakan uang tunai bagi pembayaran tersebut. Yang ketiga yaitu risiko politik dan ekonomi. Perubahan kebijakan di bidang politik dan ekonomi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang keempat, aset perusahaan tidak dilindungi. Perlindungan terhadap aset reksadana dari risiko pencurian, kehilangan, penyalahgunaan itu sangat penting. Yang kelima, nilai aset perusahaan tidak bisa ditetapkan secara tepat sehingga NAV dari suatu saham reksadana tak bisa dihitung dengan akurat. Yang keenam, manajemen perusahaan melibatkan orang-orang yang tidak jujur. Yang ketujuh, perusahaan reksadana dikelola menurut kepentingan dari pemegang saham tertentu atau kelompok.
Sekian penjelasan dari saya mengenai reksadana, investasi reksadana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.